Sering susah nahan buang air kecil sampai-sampai kamu jadi minder dan kurang percaya diri. Apa sih penyebabnya? Terus gimana ya cara ngatasinnya? Kalau mau tahu, yuk tonton video ini sampai selesai. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Susah nahan pipis atau nggak bisa ngendaliin buang air kecil mungkin sering dialami sebagian orang. Secara medis, kondisi tersebut lebih dikenal dengan istilah inkontinensia urin. Biasanya sih yang sering mengalami kondisi ini tuh orang yang sudah lanjut usia atau ibu pasca melahirkan. Kalau nggak bisa nahan pipis, jadi repot banget ya. Karena kita kan nggak selalu ada di lokasi yang berdekatan sama kamar mandi. Bahkan ada yang baru mau cari kamar mandi, tahu-tahu udah keluar aja. Udah malu, harus ribet ganti celana lagi. Pokoknya jadi merasa terganggu ya. Pada dasarnya, inkontinensia urin sebenarnya bisa terbagi dalam beberapa tingkatan. Tapi, sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih. Udah pada subscribe channel YouTube Halo Dokter belum? Kalau belum, subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa langsung tahu kalau ada informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis inkontinensia urin. Pertama, inkontinensia urin tingkat ringan. Biasanya ini terjadi pas tekanan fisik lagi meningkat. Misalnya kalau kamu lagi batuk, bersin, ketawa, atau ngangkat benda berat, terus keluar pipis sedikit alias piskit. Yang kedua, inkontinensia urin tingkat sedang. Kalau di tingkat ini biasanya urin yang nggak ditahan itu jumlahnya agak lebih banyak. Biasanya sih yang ngalamin kondisi ini masih aktif bergerak, bisa beraktivitas seperti biasa, meski sedang mengalami kondisi medis tertentu. Nah, inkontinensia pada tingkat sedang ini yang sering dialami oleh orang-orang lanjut usia. Terus yang terakhir, inkontinensia urin tingkat berat. Urin yang keluar itu jadi lebih banyak lagi. Biasanya orang yang nggak bisa nahan pipis sebanyak ini disebabkan oleh kondisi medis yang lebih berat. Jadi yang ngalamin ini tuh lebih banyak orang yang lanjut usia atau orang-orang yang tirah baring atau bed rest, misalnya karena penyakit berat kayak stroke. So, kalau kamu atau anggota keluarga dan kerabatmu ada yang mengalami inkontinensia urin, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya. Tapi buat yang kondisinya masih ringan, kamu bisa coba beberapa cara berikut supaya inkontinensia urinnya nggak makin parah, nggak kambuh lagi di kemudian hari. Pertama, coba lakukan senam Kegel secara rutin untuk memperkuat otot dasar panggul agar kamu tetap bisa menahan buang air kecil. Cara gampangnya, setelah buang air kecil, kamu bisa coba menahan otot-otot yang biasanya dipakai buat nahan pipis. Tahan 5 detik, terus lepas, ulang lagi 4-5 kali. Kemudian tingkatkan durasinya dari 5 detik jadi 10 detik. Lalu buat sementara waktu supaya kondisi susah nahan pipisnya nggak ganggu aktivitas, bisa coba pakai popok dewasa tuh. Dengan pakai popok, kamu tidak perlu lagi menahan buang air kecil sehingga kamu bisa nyaman beraktivitas tanpa takut urin keluar secara tiba-tiba. Kamu bisa pilih popok dewasa yang sesuai untuk kondisi inkontinensia urin yang kamu alami. Misalnya, kalau kamu ngalamin inkontinensia urin tingkat ringan atau piskit, kamu bisa pakai popok berbentuk pads dewasa yang lebih ringkas dan praktis. Pastikan kamu menggunakan pads yang berbahan lembut dan bersifat antibakteri, serta bisa menyerap secara maksimal dan mengunci cairan hingga permukaannya selalu kering. Terus, kalau inkontinensia urinnya dalam tingkat sedang dan penggunanya bisa beraktivitas normal, kamu bisa pilih popok dewasa tipe celana yang berbahan lembut, slim dan fit. Jadi rasanya kayak pakai celana dalam aja. Kamu juga bisa beraktivitas normal tanpa perlu menahan buang air kecil. Dan yang terakhir, kalau inkontinensia urinnya dalam tingkat yang berat sampai mobilitas ke toiletnya jadi terganggu karena harus tirah baring, kamu bisa pilih popok dewasa khusus untuk siang dan malam. Sebab kebutuhan siang dan malam itu berbeda. Untuk yang siang, pilih popok yang pas untuk aktivitas di siang hari, yang bisa menyerap cepat sehingga cepat kering dan nyaman di siang hari. Terus untuk popok yang malam, pilih popok dewasa yang memiliki daya serap maksimal. Kalau bisa yang mengandung ekstrak aloe vera untuk mencegah iritasi dan memiliki pelindung samping sehingga bebas bocor dan bisa tetap tidur nyenyak semalaman. Sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Buat video berikutnya, kamu mau dokter-dokternya Halo Dokter bahas apa lagi nih? Tulis aja saran kamu di kolom komentar di bawah. Tapi kalau kamu masih mau tanya-tanya lebih lanjut atau masih punya pertanyaan seputar kesehatan lainnya, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Sudah pernah coba chat dengan dokter kita belum? Kalau belum, cobain deh. Responnya cepat, jawabannya akurat.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.